Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam channel Rumah Berkat House of Blessing. Kali ini kembali kita akan masuk dalam acara khusus di hari Senin, Question of Monday. Masih suasana Natal dan sebentar lagi kita akan masuk tahun baru. Tapi tidak lupa tentu saya mengucapkan sekali lagi Selamat Natal bagi saudara-saudara semua yang merayakannya. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, tentu juga dengan gairah dan harapan yang baru. Tapi sebelum saya melanjutkan ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, dan share, dan pencet lonceng notifikasi supaya saudara selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Inilah Question of Monday. Come on. Blessed people, kali ini ada satu pertanyaan yang sederhana. Pertanyaannya, Shalom Bapak Gembala, saya mau nanya, apakah merayakan pesta atau malam tahun baru itu diperbolehkan untuk orang Kristen? Karena katanya merayakan malam tahun baru itu adalah upacara tradisi dari agama kafir, sehingga haram kalau dilakukan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk menjawab ini, mari kita harus dengan hati-hati menilainya, karena apa yang diucapkan adalah sesungguhnya pendapat dari orang yang non-Kristen. Karena bertanya kan, boleh nggak orang Kristen merayakannya? Nah, yang mengatakan ini haram sesungguhnya adalah pendapat dari beberapa ulama Islam tentunya ya, yang mengkajinya berdasarkan kitab suci mereka, Al-Quran. Nah, kalau itu menurut kajian tinjauan teologis mereka, ya itu sah-sah saja menurut mereka. Tapi karena ini berhubungan dengan Kristen, dikatakan orang Kristen, maka saya harus mengkajinya tentu melalui iman Kristiani. Jadi bukan berdasarkan pendapat dari agama lain. Jadi kalau ada agama lain, Muslim misalkan, yang tidak mau merayakannya, itu adalah pendapat daripada ajaran agama mereka. Jadi kita nggak usah terpengaruh ya, apakah kita, oh iya haram atau enggak ya. Nah, mari kita lihat dari kacamata kita, ya orang Kristen. Nah, sebelumnya kita melihat bahwa tahun baru ini sesungguhnya adalah satu pesta perayaan yang biasa dilakukan secara internasional. Semua negara, semua suku bangsa, dan semua agama setiap tanggal 31 Desember itu biasanya menunggu sampai waktu 00.00 sampai kembang api semuanya dinyalakan untuk menandakan tahun baru telah tiba. Nah, apakah tahun baru seperti yang kita biasa lakukan? Ya, kalau kita ngumpul, misalkan saya di Jakarta, dulu saya suka kumpul di Ancol gitu ya. Belakangan saya lihat tahun baru biasa diadakan di Bundaran HI, tapi tahun ini tidak karena pandemi itu dapat mengancam keselamatan banyak orang karena dapat menciptakan kerumunan yang menghasilkan klaster baru seperti itu. Nah, tetapi apakah ini berkaitan dengan keimanan Kristen? Ya, tahun baru itu dianggap bahwa itu penyembahan atau upacara yang biasa dilakukan oleh agama-agama kafir yang mungkin menurut mereka diadopsi oleh orang Kristen. Tetapi saya menjawab tidak. Mengapa? Karena sebagaimana saya pernah menjelaskan di vlog saya sebelumnya mengenai tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itu bukan secara teologis tetapi secara historis. Demikian dengan tahun baru, saya tidak mengatakan ini kita halal atau haram, karena halal dan haram itu pasti kajiannya teologis. Sementara tahun baru itu adalah soal historis. Nah, untuk itu mari kita lihat bahwa tahun baru itu sesungguhnya bukan milik umat Kristen ya, karena perayaan tahun baru ini sudah biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain, bahkan sebelum agama Kristen itu ada, bahkan sebelum Kristus lahir. Misalkan di Mesopotamia 2000 tahun sebelum Kristus lahir, ya, sebelum Masehi,
bangsa Mesopotamia atau sekarang Irak itu biasa mengadakan perayaan tahun baru dengan memberikan persembahan-persembahan kepada dewa-dewa. Ya, itu benar, itu adalah agama pagan. Lalu kemudian bangsa Romawi merayakan tahun yang baru. Ya, kita cepat saja kita langsung maju ke Kekaisaran Roma. Pada saat Kaisar Julius Caesar, dia belum lama dilantik, ia mengganti ya sistem atau kalender penanggalan bangsa Romawi yang sudah berjalan itu dimulai oleh Julius Caesar dengan penanggalan 1 Januari. Nah, penanggalan 1 Januari ini untuk menghormati Dewa Janus. Nah, demi menghitung supaya akurat, maka Julius Caesar kemudian menggunakan jasa atau bantuan seorang ahli astronomi dan ahli matematika dari Alexandria atau Mesir sekarang ini yang bernama Sosigenes. Nah, dari perhitungan-perhitungan itu muncullah 1 tahun 365 hari, dan bulan Februari ada 1 hari dalam 4 tahun, ya 1 hari ekstra ya setiap 4 tahun sekali maksud saya. Nah, ini yang kita kenal dengan tahun kabisan. Nah, tahun baru yang dirayakan oleh bangsa Romawi ini bukanlah perayaan orang Kristen sekali lagi. Karena Julius Caesar itu 45 atau 46 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Nah, kemudian kalender Julius ini, ya, kalau Julian ya, yang biasa dikenal, ini dimodifikasi oleh Paus Gregorius yang ke-13. Nah, itu tahun 1582 Masehi. Nah, tanggal 1 Januari itu kemudian dikenal dengan tahun Masehi. Masehi itu kalau bahasa Arab ya itu Masih ya, maksudnya menunjuk pada Isa Al-Masih atau Mesiah dalam bahasa Ibrani. Jadi menunjuk tentang Kristus. Nah, itu di penanggalan Gregorian, kalender Gregorian itu dikenal dengan tahun AD ya, Anno Domini atau tahunnya Tuhan. Nah, jadi dengan demikian bahwa Gregorius ya memodifikasi penanggalan daripada Julius Caesar ini untuk dihitung dari tanggal kelahiran Yesus Kristus, dan kemudian dimulai dari 1 Januari untuk menghitung Paskah. Kemudian kalender Gregorian ini dipakai secara luas ya, dan kemudian diakui sebagai penanggalan internasional yang kemudian ditetapkan juga oleh PBB, disetujui oleh dunia internasional, dan dipakai oleh semua negara. Jadi, penanggalan ini adalah sebuah sistem untuk memudahkan, untuk membangun sistem yang lebih baik. Ya, karena tanpa penanggalan dan hari, maka tentu orang sulit untuk mengatur waktu ya, untuk membuat janji, untuk membuat target, untuk membuat sesuatunya lebih baik, karena manusia itu kan berkembang ya, jauh lebih modern, dan akhirnya itu diperlukan satu sistem yang mengatur, sistem tetap, dan itulah kalender Gregorian yang dipakai secara internasional sampai pada hari ini. Tetapi saudara harus diingat, orang Kristen itu mengenal Allah itu adalah roh. Artinya Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang punya tanggal, yang butuh kalender kita, bukan Tuhan. Amin. Nah, jadi kita menetapkan tanggal-tanggal ini untuk bagaimana kehidupan kita bisa diatur untuk lebih baik lagi. Termasuk tentu hari ibadah yang kita kenal sekarang ini sebagai hari Minggu ya. Kalau mengacu kepada penanggalan Ibrani, tentu hari Tuhan atau hari ibadah hari Sabat, dan itu kenanya hari Sabtu di penanggalan Gregorian. Nah, tahun baru sesungguhnya juga banyak dilakukan oleh agama-agama lain. Ya, misalkan di Israel itu dikenal dengan Rosh Hashanah. Itu biasa di dalam penanggalan Gregorian itu diadakan di antara bulan September dan Oktober tahun Masehi. Nah, kalau di penanggalan Yahudi, maka itu bukan 1 Januari tahun barunya. Tahun baru Rosh Hashanah itu diadakan setiap tanggal 1 dan 2 bulan Tishrei. Ya, Tishrei adalah bulan ke-7 dalam kalender Yahudi. Karena bulan pertama kalender Yahudi adalah Nisan.
berbeda. Lalu ada kemudian kita kenal dengan penanggalan Tiongkok, yaitu biasa dirayakan sebagai Tahun Baru Imlek. Nah, saudara, kalau kita hidup di Indonesia, misalkan umat Kristen yang beretnis Tionghoa itu merayakan Tahun Baru 1 Januari dan juga mereka merayakan Tahun Baru Tiongkok berdasarkan tradisi budaya mereka. Apakah ini bertentangan secara iman? Tidak. Orang Kristen yang merayakan Imlek, mereka tidak sedang merayakan Tahun Baru agama Buddha. Tidak. Mereka sedang merayakan Tahun Baru menurut tradisi leluhur mereka di Tiongkok sana. Jadi kalau kita merayakan Tahun Baru, ini bukan soal halal dan haram. Ini bukan soal baik dan buruk. Tetapi sekarang kita pertimbangannya adalah, ya, saya setuju dengan beberapa ulama, misalkan Tahun Baru lebih baik diisi dengan tablik akbar, mendengarkan tausiah. Nah, kalau kita sebetulnya memang sudah begitu, ya, dari dulu, baik 24 Desember malam Natal maupun malam Tahun Baru 31 Desember, umat Kristen senantiasa memang biasa berbondong-bondong untuk datang ke gereja, beribadah, dan merenungkan kehidupan spiritualnya. Jadi sebetulnya yang berada di jalan-jalan untuk merayakan merayakan malam Tahun Baru itu sesungguhnya itu bukan mayoritas umat Kristen. Ya, karena orang Kristen itu biasa datang ke gereja jam 10 malam untuk menunggu jam 00.00 atau keluarga-keluarga biasa ngumpul untuk beribadah keluarga secara bersama-sama di jam 11 malam untuk menunggu waktu 00.00 tersebut. Nah, jika ada anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang datang berkumpul, biasanya itu saya pernah merasakan, saya kan pernah muda ya, pernah jadi remaja, pemuda gitu, biasa ngumpul untuk bersosialisasi dan bergembira bersama-sama tanpa ada maksud-maksud yang lain. Kalau ada oknum-oknum anak-anak atau orang-orang Kristen, maka itu adalah oknum ya. Kristen tidak pernah mengajarkan bahwa Tahun Baru itu boleh atau tidak boleh secara iman Kristen atau Alkitab. Tidak. Kalau bicara Tahun Baru identik dengan pesta pora, hura-hura, mabuk-mabukan, perjinahan, itu kita nggak perlu bicara di Tahun Baru, tetapi setiap waktu gereja selalu berbicara tentang kekudusan hidup, termasuk di dalamnya hal-hal tadi. Tidak harus menunggu malam Tahun Baru. Ya, jadi kalau mereka mau melakukan itu nggak harus menunggu juga Tahun Baru, kok mereka bisa berbuat dosa kapanpun. Nah, jadi secara singkat, boleh nggak orang Kristen merayakan malam Tahun Baru? Sangat boleh. Gereja tidak pernah melarang, tetapi sekali lagi ini adalah ranah etika dan secara etis tahun ini telah ditetapkan Tahun Baru tidak boleh dirayakan sebagaimana biasa, yaitu berkumpul-kumpul karena pandemi COVID-19. Instruksi Kapolri jelas seperti yang beredar di grup-grup PA bahwa kita harus melakukan ibadah-ibadah Kristen secara sederhana, yaitu Natal, dan dilarang untuk merayakan Tahun Baru dalam pesta pora, karena itu akan mendatangkan keburukan bagi kesehatan. Jadi aspek kesehatan, ya. Jadi silakan saudara merayakan Tahun Baru di rumah masing-masing, ya. Kalau itu dirasa bermanfaat untuk merayakan kumpul dengan keluarga, pasang kembang api, ya kalau memang ada duitnya ya silakan saja. Itu kan duit saudara. Saudara yang mempertimbangkan uang yang dibelikan kembang api itu, apakah itu uang yang diambil dari untuk keperluan bahan pokok ataukah itu kelebihan, ya saudara yang tahu. Sekali lagi, selamat merayakan Tahun Baru. Silakan saudara bersenang-senang di dalam kebenaran, dalam iman, dan di dalam tanggung jawab saudara sebagai orang Kristen. Dan perhatikan lingkungan sekitar. Jika tidak memungkinkan, ya tentu sebaiknya secara etis tidak usah dilakukan. Boleh atau tidak, pertimbangkan sendiri. Tapi gereja tidak pernah melarang, tapi gereja juga senantiasa ikut bersukacita kalau saudara dapat melaksanakannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru semua. Haleluya, blessed people.